Assalamualaikum teman-teman. Annyeong. Hai hai hai. Di video saya kali ini, saya akan membahas konsep PBO secara singkat sebagai syarat pemenuhan nilai ujian akhir mata kuliah PBO 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Septiani dengan NIM 2021-12003, jurusan Teknik Informatika, semester 3 kelas sore di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Bontang atau sering dikenal dengan STITEK Kota Bontang. Pertama-tama, apa sih pengertian PBO itu sendiri? Dan apa sih konsep PBO itu? Nah, pengertian dari PBO yaitu pemrograman berbasis objek, di mana paradigma pemrograman yang didasarkan oleh konsep objek yang bisa terdiri dari data dalam bentuk file yang juga dikenal sebagai atribut. Kemudian, kode berbentuk fungsi yang juga disebut metode. Nah, ada berapa sih konsep PBO? Ada 4, yaitu yang pertama class, yang kedua objek, yang ketiga metode, dan yang keempat abstraksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelas. Kelas berfungsi untuk menampung konten atau isi dari sebuah program yang akan dijalankan. Kemudian ada objek. Objek adalah kumpulan perangkat lunak yang terdiri dari metode-metode dan variabel yang saling berkaitan. Nah, objek juga merupakan wujud nyata dari prototipe atau rancangan yang disebutkan dalam kelas tadi. Contohnya, kita memiliki kelas karyawan yang memiliki objek baru disimbolkan dengan K, tanda kurung siku sama dengan new karyawan. Kemudian ada metode. Metode adalah suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, namun dipanggil melalui objek. Seperti contoh di samping yaitu void naik gaji, di mana fungsi dicirikan dengan tanda tutup buka kurung yang di dalamnya terdapat output beda profesi beda gaji, dan yang di bawah ada void set bonus yang di dalamnya fungsi memakai variabel double bonus, yang di bawahnya memakai parameter double bonus. Kemudian ada abstraksi, yaitu kemampuan dari sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, atau bisa juga disebut sebagai kemampuan untuk memfokuskan pada intinya. Jadi di contoh bawah ini, public abstract memfokus di kelas makhluk hidup yang memiliki fungsi yaitu bernafas. Nah, di sini ada beberapa konsep-konsep PBO, yaitu yang pertama encapsulation, yaitu suatu bentuk di mana pengguna dari sebuah objek tidak dapat mengganti atau memodifikasi atau mengubah suatu keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Oleh karena itu, keadaan ini hanya dapat dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang dapat di dalam objek tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian inheritance, yaitu pewarisan atau prinsip sifat dari orang tua kepada anak, di mana inheritance diartikan sebagai pewarisan atribut dan metode pada sebuah kelas yang diperoleh dari kelas yang telah terdefinisi. Setiap subclass akan mewarisi state atau variabel-variabel. Di dalam subclass juga dapat menambah state dan behavior baru yang lebih spesifik. Contohnya yaitu pewarisan sepeda, di mana orang tua dari sepeda itu sendiri adalah sepeda, kemudian memiliki turunan sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda motor. Dan yang terakhir yaitu konsep polymorphis, di mana suatu aksi yang memungkinkan pemrograman menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana polymorphous adalah suatu program yang memiliki banyak bentuk, yaitu bisa kita contohkan pada contoh di bawah ini. Contohnya hewan.
hewan sebagai superclass, dan pemakan rumput, pemakan daging subclass, di mana hewan-hewan yang sebagai pemakan rumput dan pemakan daging itu berbeda subclass namun memiliki kesamaan pada superclass. Oleh sebab itu polimorfis disebut dan memiliki arti banyak bentuk. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di dalam pembahasan konsep PBO secara singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.